Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Wulan Krismawati, 2 Dia Adelia Safira, 3 Muhammad Khairu Sifa, 4 Nabila Maulanada. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu hukum yang berjudul Lapisan Ilmu Hukum dan Alat Bantu Mempelajari Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Wulan Krismawati dengan NIM 1521043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat bantu dalam mempelajari ilmu hukum. Sebuah ilmu pengetahuan memang tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus ditunjang dengan ilmu lain dalam berbagai aspeknya. Demikian juga dengan pengantar ilmu hukum. Beberapa disiplin ilmu yang menjadi ilmu bantu dalam mempelajari pengantar ilmu hukum diantaranya: yang pertama, sejarah hukum. Suatu disiplin hukum yang mempelajari asal-usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbanding antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Yang kedua, sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Nomor 3, antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan atau proses modernisasi. Nomor 4, perbandingan hukum, yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lainnya. Nomor 5, psikologi hukum, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Selanjutnya yaitu metode pendekatan yang digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, diantaranya. Yang pertama, ada metode idealis, bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai aturan yang abstrak. Maksudnya, metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan. Yang ketiga, metode sosiologis, metode yang bertitik tolak pada pandangan bahwa hukum sebagai alat ukur mengatur masyarakat. Yang keempat, metode historis, maksudnya metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. Yang kelima, metode sistematis, metode ini melihat hukum sebagai suatu sistem. Yang terakhir, metode komparatif, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. Nomor 1. Jelaskan mengapa saat mempelajari ilmu hukum membutuhkan bantuan cabang ilmu lainnya. Berikan argumentasinya. Menurut kelompok kami, saat kita mempelajari ilmu hukum, sangat perlu untuk menguasai cabang-cabang ilmu lainnya. Dikarenakan apa? Nantinya dalam kita mengambil hukum, suatu keputusan hukum itu mempertimbangkan berbagai macam hal yang harus didasarkan dengan ilmu pengetahuan yang pasti dan juga logis. Maka dari itu, ketika kita mempelajari tentang ilmu hukum, maka kita juga harus mempelajari cabang-cabang ilmu lainnya yang nantinya akan dijadikan kita dasar, akan kita jadikan landasan saat kita mengambil sebuah keputusan hukum. Mengapa filsafat hukum dapat dikatakan sebagai sumber dasar atau ibu dari ilmu hukum? Jadi, berawal dari munculnya filsafat hukum, kemudian muncullah ilmu hukum yang menjadi bagian dari filsafat hukum. Objek material pada filsafat hukum itu bersifat umum yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk ilmu hukum itu membutuhkan objek yang khusus. Hal inilah yang menyebabkan ilmu hukum terpisah dari filsafat hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa filsafat hukum merupakan sumber dasar atau ibu dari ilmu hukum. Apa perbedaan dan persamaan antara sosiologi hukum dan antropologi hukum? Berikut penjelasannya. Apa persamaan dan perbedaan antara sosiologi hukum dengan antropologi hukum? Penjelasannya yaitu sosiologi hukum merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial dan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi
hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Sedangkan antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manusia dengan hukum. Persamaannya yaitu sama-sama digunakan sebagai langkah pencegahan berbagai konflik di masyarakat. Penjelasan detail tentang antropologi hukum yaitu mengenali norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Antropologi hukum tugasnya adalah memberikan telaah atau memberikan pemahaman tentang hukum-hukum yang non-state law atau non-undang-undang. Jadi tugas ilmu antropologi hukum ini memberikan kajian, memberikan telaah secara mendalam yang kelak akan menjadi sistem kajian referensi pembuatan undang-undang. Lawmaking process yaitu antropologi hukum memberikan referensi dalam pembuatan undang-undang. Pasal 134 KUH pidana dan pasal 136B dihapus pada tahun 2006 dan 2007 karena tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu antropologi hukum ini akan terlihat pada persidangan-persidangan atau penyelesaian sengketa yang berlangsung di pengadilan-pengadilan hakim yang memiliki wawasan, memiliki pengetahuan yang memadai untuk memutuskan perkara sengketa, mengenali sumber-sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat atau di dalam masyarakat. Perbedaan secara detail tentang antropologi hukum dan sosiologi hukum ada 3 macam. Yang pertama yaitu antropologi hukum kajian utamanya adalah masyarakat pramodern, bersahaja, dan primitif. Sedangkan sosiologi hukum kajiannya adalah pada masyarakat yang modern dan yang sudah kompleks. Yang kedua, perbedaan lahir dari ilmu, yaitu lahir dari sebuah proses keterkaitan orang Eropa Barat menjelajah dunia, khususnya mempelajari orang Asia, Afrika. Kegiatan ini dimulai oleh Columbus atau menemukan pengalaman-pengalaman atau fase-fase. Sedangkan sosiologi hukum lahir untuk menyelesaikan pemecahan persoalan, lahir dari revolusi di Prancis. Yang ketiga, konsekuensi metodologi. Pendekatan metodologinya adalah deskriptif analitik atau yang menjelaskan kualitatif, sedangkan sosiologi yang bersifat evaluatif atau bersifat kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.